Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriadi, salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Klodokan Kalasan, Kabupaten Sleman. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi kelas yang dalam hal ini saya berkolaborasi dengan rekan saya Sri Masyayati, guru kelas 4 SD Negeri Klodokan. Terima kasih Bu Sri sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk kita berdua nanti akan melakukan kegiatan observasi kelas. Sebelum kegiatan observasi kelas, mohon izin saya melaksanakan percakapan pra-observasi kelas dengan tujuan agar saya mengetahui objek observasi yang akan saya observasi nanti. Yang kedua, agar saya juga mengetahui keterampilan yang akan dikembangkan. Mohon izin saya mengajukan beberapa pertanyaan. Mapel dan tujuan pembelajaran apa yang akan disampaikan nanti? Untuk hari ini mata pelajarannya pendidikan Pancasila. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengetahui tentang hak dan kewajiban di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Untuk pertanyaan yang kedua, kemampuan apa yang ingin Bu Nur kembangkan dari kegiatan observasi ini? Untuk kemampuan dulu, kemampuan saya ya Pak ya? Kemampuan dulu, betul. Untuk kemampuan saya itu untuk kemampuan mengontrol emosi Pak. Mengontrol emosi dalam menghadapi peserta didik yang mengalami keterlambatan dalam pemahaman pembelajaran. Ini ada strategi khusus untuk praktek pembelajaran nanti? Kalau strateginya saya harus memahami karakter masing-masing peserta didik ya Pak ya. Jadi saya bisa menerapkan lembaga kerja yang berbeda atau diferensiasi begitu sesuai dengan tingkat kemampuan siswanya. Mungkin ada informasi tentang kelas 4 yang perlu saya ketahui berkaitan dengan kegiatan observasi ini nanti? Ada beberapa anak kelas 4 itu yang kemampuannya itu tidak di akademik Pak. Jadi kalau untuk memahami pembelajaran itu memang lambat ya. Ada tiga anak. Ya. Yang pertama itu yang kedua itu, yang ketiga ada. Kemampuannya memang di keterampilan. Kalau itu memang sering main bagi itu loh Pak. Jadi kemampuannya keterampilan. Kalau si itu memang suka menggambar, jadi kemampuannya memang digambar. Baik, terima kasih Bu Nur sudah memberikan banyak informasi untuk persiapan kita melaksanakan kegiatan observasi kelas. Sampai bertemu nanti siang dalam kegiatan observasi kelas. Terima kasih Bu Nur. Masalah. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Pak Adi. Terima kasih kemarin Ibu Nur sudah bersedia untuk saya observasi pembelajarannya. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan observasi kemarin. Ini adalah percakapan pasca observasi. Ibu Nur masih ingat untuk tujuan pembelajaran yang Ibu Nur sampaikan kemarin? Tujuan pembelajaran yang kemarin itu peserta didik dapat mengetahui hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai kemarin adalah? Kemarin itu tentang saya mengontrol emosi untuk menghadapi anak yang lambat dalam penerimaan pembelajaran. Baik.
dari pembelajaran kemarin itu menurut Guru aspek apa yang sudah berhasil? Aspek yang sudah berhasil itu anak sudah bisa membedakan hak dan kewajiban mana yang hak, mana yang kewajiban, dan di lingkungan mana, hak di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekolah, kewajiban di lingkungan sekolah atau kewajiban di lingkungan keluarga. Itu anak sudah bisa membedakan. Kemudian menurut Guru apakah tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai? Saya kira 90% Luar biasa. Baik. Apakah ketika belajar kemarin Guru menemui tantangan atau hambatan? kalau tantangan banyak Pak. Ya, salah satunya itu kalau anak itu ada masanya bosan, ada masanya kurang semangat belajar itu tantangan buat saya. Bagaimana sih untuk biar anak itu nggak bosan, biar anak itu semangat dalam belajar itu bagaimana? Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, apakah Guru menggunakan metode atau strategi belajar khusus? Kemudian jika iya, apakah itu yang penting? Kalau metodenya itu untuk salah satunya untuk mengurangi kebosanan ya. Anak saya berikan pembelajaran yang interaktif gitu Pak. Interaktif, menyenangkan, diselingi dengan permainan gitu Pak. Jadi biar anak tuh semangat lagi belajarnya, dan saya rasa itu lebih mengenal, anak tuh lebih semangat. Kemudian apakah Guru merasa bahan atau sumber daya yang Guru gunakan itu sudah mencukupi ataukah masih perlu peningkatan lagi? Masih perlu peningkatan. Soalnya kalau yang dari buku itu kan terbatas sekali ya. Yeah. Maka buku itu sangat terbatas dan itu pun belum ada. Jadi saya harus googling, harus mencari referensi lain gitu, dan ada dari video juga ada. Jadi untuk bahan pembelajaran itu masih kurang, masih perlu peningkatan lagi. Kemudian ini untuk penilaian atau evaluasi pembelajarannya, ini bagaimana proses dan hasilnya? Evaluasinya bisa bagus kalau evaluasinya. Bagaimana dengan caranya? Caranya kemudian hasilnya bagaimana? Oh, caranya anak-anak yang saya contohnya saya kasih LKPD-nya itu tidak bentuk soal gitu ya Pak ya. Jadi dalam bentuk TTS atau bentuk puzzle atau bentuk permainan gitu malah lebih mengena. Jadi anak-anak itu terselubung gitu, LKPD-nya itu terselubung, bukan nggak kelihatan sekali kalau itu tuh soal. Betul. Oke, kemudian apakah Guru ini merencanakan untuk terus meningkatkan atau mengembangkan strategi pembelajaran berdasarkan dari observasi ini? Pasti Pak. Ya, apa Bu? Saya mengikuti ini Pak, webinar Kombel itu juga saya ikut. Ada yang dari webinar untuk meningkatkan kapasitas saya juga, dan saya bisa melihat dari Instagram atau dari sumber lain atau dari teman-teman yang ada dalam Kombel, jadi saling bertukar ilmu. Terakhir Bu, ini apa yang bisa Guru simpulkan dari kegiatan observasi pembelajaran? Observasi itu diperlukan ya Pak ya, buat saya juga untuk mengendalikan saya, untuk meningkatkan kemampuan saya. Jadi ada yang ada kayak yang memantau gitu, jadinya ada peningkatan saya sendiri untuk peningkatan kemampuan dalam mengajar, untuk kemampuan anak-anak juga ada kontrolnya gitu. Baik, terima kasih Guru, ini mata bagiannya sudah habis. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi mitra saya dalam observasi pembelajaran, baik serah maupun ketika observasi dan pasca observasi. Terima kasih Guru. Ya, semoga pembelajaran di kelas Guru selalu menyenangkan. Ya, terima kasih.